Halo sahabat OTSKK, berjumpa kembali di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Bersama saya, Istinganatun Hoiriah, yang akan memandu podcast kita pada pagi hari ini. Kali ini, kita akan membahas mengenai tren dalam penggunaan kosmetik. Tentunya saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan saya, Mbak Pranita Kusmawarni, S.Pharm APT. Beliau merupakan salah satu staf di Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Selamat pagi Mbak Dita. Selamat pagi Mbak Isti. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Isti gimana? Alhamdulillah baik juga Mbak. Oke Mbak, kita sebelumnya kilas balik dulu ya Mbak. Di episode 1 itu dulu kita pernah membahas mengenai serba-serbi kosmetik secara umum. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai tren dalam penggunaan kosmetik. Kalau mendengar kata kosmetik tuh kayak menarik banget gak sih Mbak? Betul banget Mbak Isti. Apalagi kosmetik tuh sekarang udah menjadi kebutuhan semua orang, kayak semua generasi gitu. Mulai dari betul. bayi pun udah pakai kosmetik. Betul sekali, apalagi sampai kita dewasa gitu kan. Jadi nggak heran ya Mbak kalau sekarang kebutuhan pokok itu sudah tergeserkan gitu. Oh gitu. Dari dulunya 3 sekarang jadi 4. Oh gitu, gimana tuh Mbak? Kan dulu kalau kita SD kebutuhan pokok tuh sandang, pangan, dan papan. Sekarang tuh jadi sandang, pangan, papan, dan juga perawatan Mbak. Oke. Karena demand kosmetik yang tinggi itu. Oh iya betul. Jadi udah disejajarkan sama kebutuhan pokok lainnya. Waduh, keren banget. Karena demand yang tinggi itu ternyata ini Mbak membuat trennya itu cepat sekali berubah. Betul sekali. Kalau salah satu tren yang saat ini banyak dipakai oleh konsumen itu adalah menggunakan kosmetik katanya 3-in-1. Satu kosmetik bisa dipakai untuk beragam fungsi. Entah itu alasannya untuk kepraktisan, untuk hemat atau segala macam ya Mbak. Contohnya lipstick. Pernah denger gak Mbak? Oh gimana tuh Mbak? Di sosmed atau apapun itu ada orang yang menggunakan lipstick itu juga bisa dipakai di blush on dan juga eyeshadow. Oh iya. Padahal itu sebenarnya fungsinya hanya lipstick gitu Mbak. Oke. Kalau melihat fenomena-fenomena seperti itu, bagaimana Mbak pandangan dari Badan POM sendiri? Oke, jadi kalau dari Badan POM sendiri ya Mbak ya, kosmetik itu ada juga yang dikenal dengan kosmetika kit Mbak. Kosmetika kit itu adalah kosmetika yang berbeda-beda tapi dikemas dalam satu kemasan. Misalnya nih ada bedak, blush on, eyeshadow, tapi mereka tuh dalam satu palet yang sama gitu, ada kemasan yang sama. Itu dikenal dengan makeup palette. Nah ada juga yang mereka di kemasan yang berbeda, misalnya kayak shampoo atau conditioner di masing-masing botol, tapi dikemas, dibundle dalam satu kemasan yang sama. Nah itu dikenal dengan kosmetika kit. Nah kalau yang Mbak Isti tadi sebutkan lipstick, hanya lipstick nih, tapi digunakan untuk blush on dan eyeshadow ya Mbak. Nah itu tuh perlu kita perhatikan Mbak, karena nggak semua pewarna itu tuh bisa digunakan di seluruh area tubuh kita. Tapi beda ya Mbak sama kalau produk yang sudah diedarkan dan sudah punya nomor izin edar sebagai produk yang 2-in-1, misalnya kayak lip and cheek gitu. Jadi bisa dipakai untuk lipstick dan bisa juga sebagai blush on. Nah kalau dia memang sudah diedarkan, punya izin edar sebagai lip and cheek, nah itu nggak apa-apa dipakai sebagai lipstick atau blush on. Berarti itu sudah diverifikasi oleh regulator di Badan POM dan berarti sudah aman untuk digunakan di bibir dan pipi seperti itu. Oke, kalau yang tadi lipstick kenapa nggak bisa dipakai di ini tuh karena bahan pewarna yang digunakan tuh berbeda gitu. Betul, ya Mbak. Untuk konsumen kayak kita kan berarti kita harus jeli gitu Mbak. Sebelum kita menggunakan kosmetik, kita juga harus melihat bahan-bahan apa aja sih yang terkandung gitu di dalam kosmetik yang akan kita gunakan. Untuk dari Badan POM sendiri nih Mbak, apakah ada panduan buat kita sebagai konsumen untuk melihat jenis bahan apa yang bisa digunakan dan jenis bahan yang nggak boleh digunakan di kosmetik? Ada nggak Mbak? Ada dong, ada. Di mana itu Mbak? Ada. Jadi Badan POM itu punya peraturan, namanya peraturan tentang persyaratan bahan teknis kosmetika. Itu peraturannya nomor 17 tahun 2022. Baru banget berarti ya Mbak? Baru banget. Jadi sebenarnya peraturan ini juga merubah atas peraturan yang sebelumnya, yaitu nomor 23 tahun 2019 tentang hal yang sama, persyaratan teknis bahan kosmetika. Jadi di dalam peraturan tersebut ada beberapa lampiran. Nah salah satu lampirannya itu tentang bahan pewarna yang diizinkan atau diperbolehkan untuk digunakan sebagai bahan kosmetik. Kalau boleh tahu itu peraturannya bisa di-download di mana tuh Mbak? Nah kalau peraturan itu bisa kita unduh di
jdih.pom.go.id. Jadi nanti sahabat OTSKK bisa langsung search aja keywordnya persyaratan teknis bahan kosmetika, atau bisa juga dengan memasukkan nomornya yaitu 17 tahun 2022. Oke, berarti sangat membantu ya Mbak dengan adanya peraturan itu. Kita sebagai konsumen juga harus cerdas sebelum membeli kosmetik. Harus dong. Terus Mbak, kalau misalkan tadi ada yang namanya kayak lip and cheek yang memang sudah terverifikasi nih di Badan POM, berarti kan kita boleh memakainya ya Mbak. Cuma apakah ada saran khusus ketika kita menggunakan kosmetik yang 2 in 1 or 3 in 1 ini supaya kita tuh tetap aman? Ada gak Mbak? Oh, ada dong. Jadi kalau misalnya kayak tadi nih yang make up palette ya tadi ya Mbak ya, yang ada kosmetiknya, ada blush on-nya, ada bedaknya, ada eyeshadow-nya, itu harusnya menggunakan masing-masing aplikator yang berbeda Mbak. Jadi untuk eyeshadow sendiri, untuk bedak sendiri, blush on sendiri. Iya, kita kan suka gitu. Campur-campur ya Mbak, satu aplikator supaya untuk gampang semua, gitu ya Mbak. praktis. Nah, itu tuh jangan Mbak. Lebih baik kita menggunakan satu aplikator untuk satu sediaan. Kenapa tuh Mbak? Karena gini Mbak, misalnya ya Mbak abis pakai buat lipstick nih, terus pakai blush on. Nah, bisa aja kan dari waktu kita pakai lipstick itu ada ludah kita yang terkena dengan aplikatornya. Kemudian aplikator tadi kenalah pipi kita. Nah, bisa aja menimbulkan iritasi atau juga nanti timbul ada bakteri sehingga jadi jerawat. Nah, jadi hal-hal yang demikian kan bisa kita cegah kalau kita menggunakan masing-masing aplikator. Oke, gitu. baik. Jadi kita selain paham bahan yang mau dipakai, kita juga harus cara penggunaannya juga ya Mbak. Nggak bisa langsung pakai plek gitu. Iya. Kita harus melihat dulu gitu aplikatornya dibedakan biar nggak terjadi iritasi di muka kita. Betul. Terus ada lagi nih Mbak, pernah denger gak adanya hair and body wash? Hair and body sering dong. Iya, jadi untuk kepraktisan gitu, apalagi kalau kita yang suka traveling kan, kita tuh nyari barang yang satu bisa dipakai untuk semuanya gitu. Jadi bisa untuk shampoo, bisa juga untuk tubuh mandi gitu kan, sabun. Itu gimana Mbak regulasinya? Apakah memang ada gitu sebenarnya? Ada di Badan POM ada ya, Mbak? ada regulasinya. Jadi hair and body wash itu memang diperbolehkan. Jadi makanya banyak lihat di pasaran kan gitu. Jadi Badan POM punya peraturan yang mengatur tentang bentuk dan sediaan atau jenis kategori tipe sediaan apa saja yang boleh diproduksi oleh pelaku usaha gitu. Jadi peraturannya ada di Peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2022. Itu tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetik. Jadi di dalamnya ada lampiran yang mana memuat bentuk-bentuk sediaan atau tipe-tipe produk kosmetik yang boleh diproduksi oleh industri kosmetik. Gitu. Berarti itu salah satunya adalah hair and body wash. Betul. Makanya nggak heran kalau produk itu tuh udah banyak banget ada di pasaran. Iya, bahkan betul sekali. bayi pun udah pada pakai kayak gitu ya Mbak, biar betul. praktis gitu sebagai praktis ibu banget. gitu. Terus juga tren lain nih Mbak, ada juga beberapa tren terkait microneedle. Pernah denger nggak Mbak? Microneedle ya, belakangan ini juga saya sering dengar ya. Jadi microneedle itu kan berarti adalah jarum yang sangat kecil karena berukuran mikro ya Mbak. Oh, dia pakai jarum berarti ya? Iya, Mbak? dia itu makanya disebutnya microneedle karena dia menggunakan jarum dengan ukuran mikro, jadi sangat kecil gitu Mbak. Nah, penggunaan si microneedle ini itu bisa tembus sampai epidermis. Jadi Mbak, kalau penggunaannya itu sampai epidermis itu tidak sesuai dengan definisi kosmetik. Selain itu juga bisa merusak sawar kulit kita Mbak. Nah, oleh karena itu penggunaan microneedle ini harus diawasi oleh dokter atau tenaga kesehatan karena adanya efek samping yang mungkin timbul ya Mbak. Jadi baiknya sih ada pengawasan. Harus didampingi betul, gitu ya Mbak. Gak bisa kita pakai sendiri di rumah, harus didampingi gitu. Berarti kita juga kalau mau memakai kosmetik tuh nggak bisa langsung trennya lagi apa kita langsung pakai, itu nggak bisa. Kita juga harus kembali lagi ke apa sih definisi kosmetik itu gitu yang tadi disampaikan oleh Mbak gitu. Kalau nggak bisa sampai menembus lapisan epidermis gitu, biar demi keamanan kita sebagai konsumen. Betul. Terus pernah dengar bahan nanomaterial nggak Mbak? Oh iya, banyak juga itu nih kan ya. juga banyak ya. kan gitu, kayaknya keren gitu kalau ada produk yang pakai kata-kata nanomaterial gitu. Kalau bahan itu sebenarnya bagaimana sih Mbak? Itu kan bahannya kecil ya, takutnya juga menembus
lapisan epidermis kulit gitu. Itu bagaimana Mbak? Jadi dari kalau sisi Badan nanomaterial ya ini lebih kecil lagi ya dari mikro ya. Cuman kan memang beda ya. Kalau tadi kan memang jarum. Kalau ini memang adalah bahan. Jadi, bahannya bahan ya, bahan kosmetik ya yang diformulasi sedemikian rupa sehingga dalam bentuk nano atau kecil sekali. Nah, memang sudah ada beberapa bahan yang sudah diperbolehkan digunakan dalam kosmetik. Nah, itu juga ada tadi di dalam peraturan kita, di Mbak. peraturan yang tadi ya. Iya, yang nomor ada. 17 tahun 2022. Berarti lengkap banget ya Mbak itu peraturannya. Ya insya Allah semua lengkap gitu ya Mbak ya. Jadi di dalam peraturan itu ada nih beberapa bahan yang sudah nanomaterial dan sudah diperbolehkan. Contohnya itu seperti zinc oxide atau titanium dioxide yang sebagai tabir surya ya Mbak ya. Nah itu sudah bisa digunakan sebagai tabir surya kedua bahan tersebut dalam bentuk nanomaterial gitu. Itu kan kalau bahan yang udah ada di peraturan ya Mbak. Betul. Kalau misalkan ada bahan yang belum ada di peraturan tuh boleh dipakai nggak Mbak? Terus kalau misalkan mau pakai itu caranya gimana ya Mbak? Nah itu kalau misalnya ada nih Bapak Ibu sahabat OTSKK yang mau mengajukan penggunaan bahan nanomaterial nih tapi belum ada di lampiran peraturan tadi, jadi Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan kajian. Permohonan kajiannya ke Direktorat Standarisasi OTSKK. Itu berapa gitu. lama Mbak waktu pengajuan kajiannya? Untuk pengajuan kajian kita mempunyai timeline maksimal 85 hari kerja Mbak Isti. Tapi kalau misalnya data dukungnya sudah lengkap, kemudian data yang dibutuhkan itu sudah sesuai, jadi kita lebih cepat lagi memproses kajiannya seperti itu Mbak. Berarti tergantung dari data dukung yang kita sampaikan. Betul gitu ya, Mbak. sekali. Kalau semakin lengkap data dukungnya akan semakin cepat juga dalam proses pengkajiannya. Tentunya Mbak gitu. Isti. Terus nih Mbak, berbicara masalah inovasi di bidang kosmetik itu kan kayak banyak banget gitu ya, cepet banget yang namanya inovasi. Untuk menanggapi hal itu dari Badan POM gimana sih Mbak sebenarnya menanggapi inovasi yang sangat cepat? Tentunya kadang aneh-aneh juga gitu inovasinya gimana Mbak? Memang sih inovasi itu kadang aneh-aneh ya, tapi tentunya Badan POM itu sangat mendukung dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha ya gitu. Kita membuka seluas-luasnya tanpa ada batasan. Namun inovasi tersebut tuh harus sesuai Mbak, sesuai dengan persyaratan teknis seperti keamanan, bahan-bahan yang digunakan, klaim produk, juga penandaannya supaya tetap menghasilkan kosmetika yang aman bagi masyarakat. Oke, berarti Badan POM itu tidak membatasi adanya inovasi, bahkan kita tuh Badan POM tuh mendukung ya Mbak, tentunya mendukung adanya inovasi asalkan sesuai dengan peraturan dan juga persyaratan teknis yang berlaku di bidang kosmetika. Betul sekali Mbak Isti. Ngomongin masalah kosmetik nggak selesai ya Mbak? Iya Mbak, masih terus menarik ya. Kayaknya kita sangat menarik gitu ya Mbak kalau bahas masalah kosmetik. Betul. Tapi terima kasih banget ya Mbak udah meluangkan waktunya menjadi narasumber di episode 6 oksidasi kali ini tentang tren kosmetik. Mungkin suatu saat kita bisa berkolaborasi lagi untuk membahas tren-tren kosmetik lainnya. Siap, terima kasih Mbak Isti. Pranita atas waktunya. Sama-sama. Nah, sahabat OTSKK, itu tadi episode oksidasi kali ini. Semoga bincang-bincang kita kali ini dengan Mbak Pranita tadi dapat memberikan tambahan pengetahuan dan juga wawasan kepada sahabat dalam menggunakan kosmetik serta menyikapi tren terhadap kosmetik. Saya Istinganatun Hoiriah pamit undur diri. Nantikan episode-episode selanjutnya di Oksidasi. Dadah, terima kasih.